Halo para tetangga, sekarang aku mau review One Piece film Red. Jadi buat kamu yang belum nonton, spoiler alert dulu ya. Karena review tanpa spoiler itu kayak ngomongin hal ambigu ya, yang ujung-ujungnya terspoil dikit. Jadi langsung aja kita beberin semuanya. Jadi di sini aku anggap kalian udah nonton nih One Piece film Red sebelumnya. Jadi aku nggak akan menceritakan ulang karena itu bukan review. Ini dia pendapatku tentang One Piece film Red. One Piece film Red. Jika kamu telah menonton kayak One Piece movie seperti Z, Gold, atau Stampede, bisa dibilang film kali ini nggak jual formula yang sama ya. Kayak Luffy masuk ke pulau, ada bad guy, kalah sekali, berantem lagi, dan menang. Di sini enggak, karena filmnya itu Uta itu sendiri. Film ini penuh dengan tipu-tipu marketing ya. Lah, kenapa gitu? Alasannya nanti kita bongkar di ujung. Berfokus dengan Uta, seorang penyanyi yang punya penggemar di seluruh dunia. Sampai itu terdengar di Usopp yang membuat mereka ikut dalam konsernya Uta di Pulau Elegia. Nah, yang aku nggak suka adalah cara mereka membangun premis tersebut. Ya gimana ya, kayak ada bajak laut receh yang mau nyulik Uta. Pas Luffy di sana, mereka itu bahkan nggak takut sama sekali. Kayak, lu tahu kan, arc awal Fisherman Island, ketika Luffy pulang ke Saubari Island setelah time skip, itu dia masih 400 juta aja, orang-orang tuh semua takut sama imposternya. Masa ada sih bajak laut yang nggak gentar ada Yonko sebelahnya? Coba deh, apalagi ketika dia dengar itu anak Shanks gitu, dan mereka biasa aja kan. Ini pengantar ceritanya terlalu ngada-ngada sih sebenarnya. Cerita di movie ini jujur aja dibangun secara cheap ya, murahan. Bahkan alasan Uta melakukan semua kejahatannya itu terkesan ambigu. Uta ini punya kemampuan Uta-Utanomi yang mana setiap orang yang mendengar nyanyiannya akan berada di dunia Uta. Nah, pada saat ia melakukan live streamingnya sebelum ia melakukan konser, ia banyak mendengar keluhan penggemarnya akibat perang bajak laut. Karena hal itu, ia menginginkan membangun utopianya sendiri agar orang-orang tersebut tidak lagi tersakiti dan bisa hidup bahagia selamanya dengan nyanyiannya. Apalagi di pertengahan cerita kita digiring ya bahwa Shanks dia anggap tuh seorang ayahnya meninggalkan dirinya di Pulau Elegia yang mereka hancurkan, membuat dirinya traumatik dan semakin membenci bajak laut. Catat itu. Jadi dia ingin menghentikan era emas bajak laut dengan cara memindahkan semua orang ke dunia Uta dan menjebaknya di sana. Menurutmu ini jahat apa baik? Oke, selesai sampai di sana, ternyata dia tahu bahwa Shanks dari awal tidak melakukan hal tersebut. Namun ia tetap melanjutkan rencananya. Secara otomatis harusnya motif ambisinya tersebut hilang dong 50%. Tapi enggak, dia nyata tetap melakukan hal yang ingin ia lakukan itu. Aku personally suka Uta di sini, kepercayaan dirinya, apalagi ketika dia menunjukkan sisi gelapnya. Aku merasa pribadinya itu kuat, meskipun secara perkenalan ya terbilang cukup cheap dan malas ya. Kalau kalian tahu cerita Pain dari Naruto ketika nyerang Konoha, nah iya, dia yang bikin masalah, dia juga yang menyelesaikan masalah. Masih lanjut di masalah Uta, film ini total memberikan setidaknya ada 7 lagu yang diisi oleh penyanyi muda Ado. That's why alasan kenapa orang banyak mengatakan jika film ini adalah konser Ado, karena 3 diantaranya ditampilkan secara full. Seperti Neo Genesis di awal pembukaan film, Thought Musica ketika final battle, dan Kazeno Yuku untuk endingnya. Dan seluruh lagu tersebut dibangun dengan penampilan Uta layaknya sebuah musik video. Jadi banyak banget nih durasi yang emang diambil untuk konsernya Uta ini. Aku sendiri cukup menyukai Ado di sini karena match dengan pribadi Uta yang dibangun. Namun untuk beberapa hal terkesan menjadi banyak waktu yang kosong karena dipakai untuk nyanyi. Padahal ceritanya sendiri nggak serapi itu. Pemilihan dialog yang murahan juga jadi masalah di film ini. Contohnya saja seperti nyuruh Luffy berhenti bajak laut, itu apaan sih coba? Atau ketika Marine mulai mau nyerang Shanks dengan alasan untuk mengambil Uta atau menangkap Uta karena dia merupakan seorang penjahat. Dialog ini aku ingat, Shanks mengeluarkan haki rajanya dan semua kroco Marine pingsan. Dan Admiral Fujiwara mengatakan, baiklah, lagi pula ini tidak baik perang dengan banyaknya penduduk sipil sekitar. Kok lu ngomong begitu setelah dia ngeluarin haki raja? Sebelumnya lu oke-oke aja lu. Gimana sih? Terus kita tahu ya bahwa Zoro dan Sanji sering melakukan ejekan-ejekan kecil. Tapi yang didapat di sini cuma Marimo, alis keriting, tanpa animasi yang terbilang lucu. Kayak cuman presentasi doang. Padahal Zoro itu kalau nyindir Sanji, nyelekitnya parah banget di anime. Seperti si nomor 4, atau kamu gak berhak ngomong begitu dengan si nomor 1. Lengkap dengan battle-battle kecil yang lucu di belakangnya.
Selain itu, ini alasannya mengapa movie ini kubilang tipu-tipu marketing. Ya, film ini dibully dengan kata anak Shanks, serta kita akan mendapatkan banyak informasi terbaru tentang bajak laut Shanks-nya yang misterius. Setelah nonton ini, kalian udah tahu lah ya kan jawabannya tentang anak Shanks ya. Harusnya sih udah tahu kalau kalian udah nonton. Kita tahu Shanks itu misterius, dan sampai akhir, ya tetap misterius. Meskipun kita pada akhirnya kita tahu jika Shanks merupakan keturunan Virland yang menjawab alasan mengapa dirinya bisa masuk bebas ke Marizoa. Selebihnya ya tetap misterius. Tetapi ini wajar aja ya, kemungkinan besar bakal akan terbuka lagi ketika ada di komiknya ataupun animenya. Jadi kurasa Oda Sensei banyak menyimpan hal tersebut untuk nanti. Animasi di movie ini juga terkesan gak seimbang ya. Beberapa di antaranya digambarkan berbeda, gak konsisten seperti Oda Sensei. Wah ampun, nggak. Kesimpulan akhir aku mengenai film One Piece Red ini, secara cerita nggak bisa diberi nilai lebih dari 6 ataupun 7. Seperti yang ku bilang, Uta lebih ke anak ABG yang punya keinginan egois doang, walaupun sebenarnya bisa lebih baik dari ini. Mungkin dari cara perkenalan, alasan ia menjadi villain lebih diperkuat, meskipun sebenarnya masuk akal, tetapi menjadi cheap ketika dia dari awal udah tahu. Padahal lebih bagus kalau dia tidak tahu sampai kerasukan full, jadi motifnya tuh lebih kuat. Namun untuk akhir dari Uta di film One Piece film Red ini, aku cukup menyukainya, karena dia memang gak ada tempat lain sih. Bisa dibilang film ini isinya full fanservice ya, karena banyak banget adegan-adegan callback seperti serial animasinya. Seperti Bag yang menodongkan senjatanya ke Kizaru. Apalagi mau sama itu cuma samsak doang, pelampiasan aja, karena nggak mungkin Shanks sama Luffy itu mukulin Uta. Dan movie ini memberikan penampilan perdana Luffy dengan Gear 5. Ya, true power dari Hito Hitonomi yaitu Sun God of Nika. Tapi kalau bisa milih nih ya, aku mau buang Katakuri, Off-One, dan seluruh bajak laut Big Mom, karena menurut aku di anime ini nggak ada gunanya. Lalu aku mau buang Helmeppo yang nggak ada gunanya juga, dan Lau juga menurutku nggak ada guna, selain tukang teleport doang. Jadi banyaknya karakter di sini lebih ke arah sia-sia tanpa porsi yang jelas. Poin aku secara menyeluruh 7/10 deh. Karena di satu sisi aku cukup puas dengan representasi Uta jika mengesampingkan ceritanya di dalam movie ini. Itu aja review aku mengenai One Piece film Red. Bagaimana pendapatmu? Berikan dong di kolom komentar, diskusi aja. Sekian and Billy sign out. Thank you semua.